Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana, NIM 0309192991 dari Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya di mata kuliah Sistem Budidaya Ikan yang berjudul Budidaya Ikan Cupang. Kebetulan di dekat rumah saya ada yang membudidayakan ikan cupang. Jadi saya meneliti atau bertanya-tanya kepada tetangga saya itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja ke slide. Hal pertama yang dilakukan untuk budidaya ikan cupang yaitu memilih indukan. Sebaiknya indukan harus berasal dari keturunan unggul, kondisinya bugar, serta bebas dari cacat bawaan dan penyakit. Di sini saya mempunyai tips membedakan cupang jantan dan betina. Yang jantan, yang pertama yaitu harus lincah ekor dan siripnya juga mengembang. Warnanya harus terang atau cerah dan bentuk tubuhnya lebih besar daripada si betina. Jika betina sendiri, yaitu biasanya pergerakannya lamban, sirip dan ekornya lebih pendek, warnanya kusam dan bentuk tubuhnya lebih kecil. Sebelum proses pemijahan, yang harus dilakukan yaitu memastikan indukan jantan dan betina sudah berada di fase matang gonad atau sudah siap kawin. Ciri-ciri indukan yang sudah matang gonad atau sudah siap untuk dikembangbiakan. Ciri-ciri pada jantan yaitu yang pertama berumur 4-8 bulan baru bisa dikembangbiakan atau siap dikembangbiakan. Bentuk badannya panjang, warnanya terang dan menarik serta siripnya juga panjang. Gerakannya lincah dan juga agresif. Itu untuk ciri-ciri indukan jantan yang sudah siap dikembangbiakan. Selanjutnya, ciri-ciri untuk betina. Betina haruslah berumur 3-4 bulan untuk siap dikembangbiakan. Yang kedua, bentuk badannya membulat dan perutnya sedikit buncit. Warnanya kusam dan tidak menarik serta siripnya juga pendek. Dan juga biasanya gerakannya lambat. Yang kedua yaitu persiapan pemijahan ikan cupang. Setelah persiapan budidaya ikan cupang yang sebelumnya selesai, ini saatnya untuk masuk ke proses pemijahan. Yang pertama, siapkan tempat berupa akuarium atau wadah baskom kecil berukuran 20 x 20 cm persegi. Selain itu, sediakan juga gelas plastik untuk tempat ikan cupang betina. Yang terakhir, siapkan juga tumbuhan air, seperti contohnya kiambang. Dalam sekali proses perkawinan, ikan cupang bisa memproduksi telur hingga 1000 butir. Telur tersebut akan menetas dalam kurun waktu 24 jam. Menurut pengalaman para pegiat budidaya ikan cupang, tingkat kematian pembenihan ikan cupang juga cukup tinggi. Dalam sekali kawin, ikan cupang yang bisa dipanen biasanya mencapai 30-50 ekor saja. Indukan jantan bisa kawin hingga 8 kali dalam interval 2-3 minggu. Sedangkan indukan betina
Disarankan dikawinkan hanya sekali saja. Supaya apa? Supaya anak-anak ikan cupang tersebut bisa maksimal dan bagus. Jika indukan betina dikawinkan dengan paksa, akan terjadi penurunan keragaman jenis kelamin pada perkawinan berikutnya atau merusak gen yang selanjutnya. Hasilnya, anakan ikan akan didominasi oleh betina. Selanjutnya, langkah-langkah pemijahan. Yang pertama yaitu mengisi air. Masukkan air bersih setinggi 10-15 cm ke dalam wadah pemijahan. Sebaiknya menggunakan air tanah atau air sungai yang jernih. Yang kedua, endapkan air yang akan dimasuki terlebih dahulu setidaknya selama 1 malam. Jadi, semisal kita sudah mau memijahkan ikan, kita harus mengendapkan airnya dulu di dalam wadah tersebut supaya air tersebut bisa bagus nantinya untuk pemijahan ikan cupang. Yang selanjutnya, hindari penggunaan air pump karena berbau kaporit atau juga air dalam kemasan. Yang kedua, menempatkan tanaman air. Masukkan tanaman air ke dalam wadah sebagai tempat berlindung bagi para burayak. Burayak itu adalah telur-telur ikan cupang yang sudah menetas, yang masih kecil. Jadi biasanya ikan-ikan cupang yang baru menetas, yang masih kecil itu berlindung di tanaman air. Yang selanjutnya, pastikan penempatan tanaman tidak terlalu padat agar tanaman tersebut tidak berpotensi mengambil oksigen terlarut di dalam air. Yang selanjutnya, memasukkan ikan jantan. Masukkan ikan jantan yang sudah siap kawin ke dalam wadah. Biarkan selama sehari di dalam wadah. Ikan jantan tersebut akan membuat gelembung-gelembung udara yang berguna untuk menyimpan telur yang sudah dibuahi. Nantinya kalau sudah dimasukkan ikan betina. Untuk memancing ikan jantan membuat gelembung, masukkan ikan cupang betina, namun dipisah terlebih dahulu. Caranya, masukkan ikan betina ke dalam gelas plastik bening dan benamkan ke dalam akuarium yang berisi ikan jantan. Yang selanjutnya, masukkan ikan betina. Setelah gelembung-gelembung terlihat di dalam akuarium, masukkan ikan cupang betina ke dalam akuarium tersebut yang tadi sudah diisi ikan jantan. Waktu pemijahan biasanya berlangsung sekitar pukul 7 sampai 10 pagi atau jam 4 sampai jam 6 sore. Tutup dengan koran atau simpan wadah akuarium di tempat yang terhindar dari suara bising serta hilir mudik manusia karena ikan cupang cukup sensitif saat kawin. Yang selanjutnya, pisahkan ikan cupang betina dari ikan cupang jantan. Setelah proses pembuahan selesai, segera angkat indukan betina, karena ikan cupang jantanlah yang bertanggung jawab dalam menjaga dan membesarkan burayak. Indukan jantan akan memunguti telur yang sudah dibuahi dengan mulutnya dan meletakkannya di gelembung-gelembung yang sudah dibuat sebelumnya. Jika indukan betina tidak dipisahkan, telur-telur yang dibuahi akan dimakan oleh si betina. Yang selanjutnya, jika telur sudah menetas, dalam kurang lebih 1 hari, telur tersebut akan menjadi burayak
atau anakan cupang yang masih kecil-kecil. Selama 3 hari ke depan, tidak perlu memberikan pakan kepada burayak atau si anak ikan cupang tersebut karena masih ada nutrisi yang tersisa yang terbawa dalam telur. Selain itu, ikan cupang jantan juga akan berpuasa selama menjaga burayak. Yang selanjutnya pemberian kutu air atau moina atau dapnia. Setelah 3 hari terhitung setelah telur menetas, berikan burayak tersebut kutu air. Jangan memberikan pakan lebih banyak dari burayak karena pakan tersebut bisa mengotori air yang bisa menyebabkan burayak mati. Yang selanjutnya, pindahkan ke tempat yang sudah disiapkan. Ambil indukan jantan dari dalam akuarium setelah burayak berusia 2 minggu, terhitung sejak telur menetas. Yang kedua, pindahkan burayak ke tempat yang lebih luas dan beri larva nyamuk atau kutu air yang lebih besar. Setelah 1,5 bulan, kamu sudah bisa memilih ikan cupang berdasarkan jenis kelamin dan pisahkan ikan-ikan tersebut ke wadah pembesaran. Yang keempat, yaitu pakan untuk budidaya ikan cupang. Untuk budidaya ikan cupang yang sukses, pastikan selalu memberikan pakan favorit ikan cupang, yaitu kutu air, cacing sutra, dan larva nyamuk. Sebaiknya pakan diberikan sesering mungkin, contohnya 3-4 kali dalam sehari. Semakin sering akan semakin baik juga dampak yang akan dihasilkan. Yang pada intinya, lebih baik memberikan makan sedikit-sedikit tapi sering daripada banyak namun dalam satu waktu. Pasalnya hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko penumpukan sisa pakan yang bisa menyebabkan berkembangnya penyakit. Yang selanjutnya yaitu perawatan ikan cupang. Ikan cupang merupakan ikan yang relatif tahan banting. Pasalnya ikan yang satu ini bisa dipelihara dalam akuarium tanpa aerator, atau dengan kata lain, cupang bisa bertahan di kondisi air yang minim oksigen. Meskipun begitu, kita harus tetap menjaga kualitas air dengan cara memberi akuarium aerasi dan filter pembersih agar ikan bisa berkembang dengan sempurna. Kita juga tidak disarankan untuk memelihara ikan cupang jantan lebih dari 1 dalam sebuah akuarium. Jangan pernah melakukan hal tersebut apalagi jika akuariumnya kecil dan tidak dilengkapi tempat pelindung. Jika hal ini dihiraukan, maka ikan-ikan cupang akan menyerang satu sama lain. Alhasil, sirip-sirip ikan cupang akan terlihat tidak mulus dan warnanya kurang terlihat. Selain itu, kita juga harus selalu mengganti air dalam wadah secara berkala dan mengecek apakah terdapat penumpukan kotoran dari sisa pakan pada dasar akuarium. Jika penumpukan dibiarkan terlalu lama, hal tersebut akan menimbulkan penyakit yang bisa membunuh ikan cupang karena pencemaran air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait proses pembudidayaan ikan cupang. Semoga dari hasil belajar saya ini bisa membuat kreativitas teman-teman atau semisal nanti ada yang ingin
membudidayakan ikan cupang, bisa melihat cara-caranya dari PowerPoint saya atau dari hasil belajar saya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.